Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemiliknya, sebuah rumah semi permanen di area permukiman padat penduduk di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, ludes terbakar. Diguyur hujan deras beberapa hari, akses jalan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba terputus akibat tertimbun longsor. Seorang pekerja di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terjatuh dari lantai 2 dan tersangkut di pagar besi akibat kesetrum aliran listrik. Diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir, akses jalan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba terputus karena tertimbun longsor. Longsor terjadi di lingkungan Batu Rapa, Kelurahan Borong Rapoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba pada Senin lalu. Longsor berupa tanah bercampur batu itu menutup akses jalan antar kecamatan, akibatnya jalan pun terputus. Panjang longsor diperkirakan sejauh 30 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara warga bersama pemerintah daerah pun bergotong royong untuk mengevakuasi material longsor yang menutupi badan jalan. Di tanah yang tebing tadi, yang merupakan perkebunan rakyat itu, sudah jenuh air. Diperburuk lagi dengan adanya sistem saluran galian tanah. Tapi tidak dalam bentuk drainase atau irigasi, hanya berbentuk saluran tanah. Ketika air itu melimpah, maka akan menjadi beban bagi tanah yang sudah jenuh air ini, akibatnya longsor. Seorang pekerja terjatuh dari lantai 2 hingga tersangkut di pagar besi. Korban kesetrum aliran listrik saat sedang mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kota Makassar. Meski sempat dirawat intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya, korban akhirnya meninggal dunia. Sejumlah warga sekitar bahu-membahu menolong seorang pekerja yang tersangkut di pagar besi usai terjatuh dari atas lantai 2. Korban saat itu sedang bekerja mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Senin lalu. Sebelum terjatuh, korban Abidin, 65 tahun, warga Jalan Landak, Kota Makassar, diketahui sempat kesetrum listrik dari kabel di atas tangga bambu. Sejumlah warga di lokasi kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Haji Makassar. Korban kritis akibat luka bakar yang dialaminya. Korban diketahui mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya hampir 100% dan mengalami pendarahan serius pada bagian punggung. Meski sempat dirawat selama beberapa jam di ruang UGD Rumah Sakit Haji Makassar, korban akhirnya meninggal. Pada saat itu juga mungkin ada aliran listrik yang terkena terhadap korban sehingga korban ini mengalami luka bakar. Itu luka bakarnya yang cukup parah memang, Bang? Ya, dari keterangan dokter luka bakarnya itu ada tingkatnya sekitar 99%. Jasad korban pun langsung diserahkan ke keluarga untuk selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti korban terjatuh, termasuk meminta keterangan saksi pemilik rumah dan warga yang berada di lokasi kejadian. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pengeroyokan brutal oleh 2 pemuda terjadi di halaman minimarket terhadap seorang juru parkir di Kota Makassar. Pasca kejadian itu, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya dan telah membuat laporan di kantor polisi. Pengeroyokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Todopuli 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada 20 Januari lalu. Pelaku berjumlah 2 orang langsung menganiaya korban dengan sadis menggunakan tangan dan kaki hingga korban tersungkur tak berdaya. Rekan korban coba melerai tak dapat berbuat banyak lantaran salah satu pelaku sempat mengancam dan nyaris ikut dianiaya oleh kedua pelaku. Korban baru 20 tahun merupakan juru parkir di minimarket. Korban mengaku tak pernah memiliki masalah dengan pelaku. Hanya saja sebelum kejadian pelaku bersama rekan wanitanya sempat melintas di depan minimarket dan meneriaki korban dengan kata-kata kasar. Korban yang mengira teriakan pelaku sekedar bercanda kemudian balik meneriaki pelaku. Tidak Pak, pertama lewat gitu sama babon juga cewek teriak ya sudah lah, nakasih itu Pak, jadi kuliah tuh Pak,
jadi pas begitu mutar balik sih, bilang tunggu di sini, kembali ke sini sama Abi. Tapi ini Abi orang ku kenal Pak. Dalam begitu disuruh tunggu di sini, jadi aku bilang, aku kira dia bercanda sih Pak. Jadi dalam begitu datang nih Pak, ke sini dihentikan, aku tadi juga bilang datang. Motif penganiayaan adanya kesalahpahaman dan ketersinggungan antara pelaku dan korban. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya dan telah membuat laporan di kantor polisi. Setelah kami interogasi korban, untuk sementara adanya ketersinggungan karena antara korban dengan pelaku ini masih ada kenal, ada hubungan pertemanan gitu. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah komoditas bahan pokok dan ikan laut yang dijual pedagang di Kabupaten Maros melonjak tajam. Kenaikan ini terjadi akibat dampak dari cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sulawesi Selatan. Hampir 2 pekan lebih, harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional modern Buta Salewangan di Kabupaten Maros mengalami lonjakan harga. Tomat buah, bawang merah, bawang putih, wortel, dan ikan laut harganya naik. Untuk tomat, harga jualnya Rp25.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Selain tomat, kenaikan juga terjadi pada bawang putih dan bawang merah. Harga bawang merah Rp25.000 per kilogram kini naik di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat saja. Iya, tomat saja. 25 1 kilo. 25 1 kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya dari harga 10, 8 begitu standar. Itu tinggi naiknya ya, Pak? Tinggi sekali naik. Tapi stok Kenaikan juga terjadi di semua jenis ikan laut disebabkan faktor cuaca ekstrim sehingga nelayan tidak melaut. Untuk harga ikan per keranjangnya Rp450.000, sebelumnya hanya di kisaran Rp300.000 saja. Sudah hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Itu faktor apa sih Pak sampai ada kenaikan sendiri Pak? Cuaca Pak. Cuaca ya. Ikan apa itu Pak yang naik Pak, ikan lautnya? Dan kembung banyak. Dan Tidak hanya penurunan omset, kondisi kualitas sembako yang dijual pun banyak yang mengalami kerusakan, terutama sayuran, lantaran minimnya pasokan dari pengepul. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.